Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Muhammad. Saya dari instansi Basarnas. Unit kerja saya di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Timika. Saya peserta Latsar Angkatan 28. Nah, di sini saya akan melakukan podcast dengan senior saya selaku narasumber. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Abang bisa memperkenalkan diri Abang. Abang bergabung di Basarnas tahun berapa dan tujuan Abang masuk Basarnas itu apa? Baik. Sebelum perkenalan mungkin ngopi dulu ya? Boleh? Ngopi. Mantap. Baik. Nama saya Zainal Arifin, biasa dipanggil Arifin. Saya bergabung di Basarnas dari 2010 sampai sekarang. Untuk jabatan saya di kantor yaitu Pranata Pencarian dan Pertolongan Terakhir. Tujuan saya masuk di Basarnas yang pertama itu mencari kerja. Tapi di balik mencari kerja itu ada tugas yang mulia, yaitu mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa yang dikhawatirkan hilang. Baik, terima kasih untuk perkenalan singkat. Pertanyaan yang pertama ini berkaitan dengan nilai ASN yang berakhlak. Ya, Apa yang sudah Abang lakukan di kantor ini terkait dengan nilai-nilai berakhlak? baik. Kalau untuk nilai berakhlak yang sudah saya lakukan, kalau berakhlak ini kan ada 7 itu. Yang saya lakukan disiplin, kemudian datang ke kantor tepat waktu atau rajin, kemudian loyal ke pimpinan dan menjalankan perintah pimpinan dengan sebaik-baiknya. Itu yang saya lakukan di kantor. Yang terakhir nih Bang, Abang bisa jelasin terkait dengan koperasi atau pengalaman yang paling ekstrim dan yang menantang yang pernah Abang alami. Kalau bicara operasi atau yang paling ekstrim ini banyak sebenarnya. Tapi di sini saya akan menceritakan 2 saja yang menurut saya paling ekstrim menurut pendapat saya ya. Yang pertama yaitu operasi evakuasi korban tenggelam di laut sudah 4 hari. Mungkin Mas Ajam itu bisa bayangkan kalau korban sudah hari mengapung di atas permukaan air itu seperti apa. Kenapa itu bisa bilang ekstrim atau masih terngiang-ngiang di pikiran saya sampai saat ini? Apabila saya makan sup ceker gitu. Jadi kurang lebih itu bentuknya sama. Jadi masih terngiang-ngiang pada saat saya evakuasi waktu itu. Gitu. Itu yang menurut saya kalau dia bilang ekstrim, bukan ekstrim, tapi kalau itu masih terngiang-ngiang sampai saat ini. Jadi kalau dibilang makan sup ceker kayaknya tidak dulu. Itu masih apa ya? Teksturnya sama Bang ya? Ya kurang lebih seperti itu. Teksturnya sama. Jadi kalau korban sudah mengapung di atas air 4 hari ya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk operasi yang kedua itu operasi saat PKIWS yang bulan September yang kita laksanakan itu operasi PKIWS yang jatuh di antara Ilaga dan Gila. Nah, itu menurut saya ekstrim karena di situ zona merah tuh. Saya tahu kalau zona merah itu seperti apa. Khususnya di Papua Bang ya? Iya, kalau di Papua pasti sudah tahu zona merah. Nah, pada saat saya mau ikut operasi, di situ ada teman chat, bro hati-hati di situ zona merah. Dalam hati zona merah. Ya, tapi dalam hati saya saya harus pergi, saya harus ikut. Kalau memang itu hari saya, ya sudah, mungkin saya tidak akan berbicara di sini. Tapi syukur alhamdulillah semuanya selamat. Tapi ada ini Bang,
hambatan atau yang membuat proses evakuasi korban itu agak terhambat apa? Kalau operasinya banyak sebenarnya hambatannya. Yang pertama yaitu zona merah. Yang kedua, pada saat kami tiba di lokasi, itu kami bukan turun heli langsung landing begitu, tidak. Jadi pada saat heli hover, kami loncat. Nah, kurang lebih itu ya sekitar 2-3 meter kami loncat di bawah. Nah, nyampe di situ kami juga di drop agak jauh dari lokasi kejadiannya pesawat itu, kurang lebih ya 200 meter. Dari 200 meter mungkin kita jalan itu kalau jalan-jalan normal ya sekitar berapa menit sudah nyampe ya, 2 menit kah, berapa lama ya, 200 meter itu kita jalan sekitar ya kurang lebih 10 menit lebih, 10-15 menit untuk mencapai lokasi. Karena itu medannya pertama terjal, kemudian banyak rumput yang tinggi sekitar sepinggang sampai sedada kalau kita lewat itu. Jadi kita lewat tuh kayak ibarat kita berenang begitu. Gitu. Dan syukurnya lagi seperti yang dia tahu kalau operasi jatuh pasti nggak ada tahu, pasti tidak utuh. Nah, syukurnya lagi pada saat itu operasi itu korbannya udah semua. Jadi proses evakuasi itu sangat cepat. Itu menurut saya bersyukurnya itu. Kalau tidak ya mungkin ya sampai 1 hari atau 2 hari lah untuk mencari. Tapi korbannya jauh nggak bang dari lokasi kapal, lokasi pesawat jatuh itu? Maksudnya terpental ya? Nah, kalau untuk lokasinya itu kurang lebih kalau kaptennya itu 5 meter dari pesawat yang terbakar itu. Kemudian HLO kurang lebih 10 meter, dan untuk 2 korban penumpangnya itu sekitar 15-20 meter. Seru sekali ya ini tentang operasi yang paling ekstrim yang pernah abang alami. Ya, itu sangat seru, kemudian jadi pengalaman saya untuk operasi di gunung. Itu yang kedua. Yang pertama itu PK Dar, yang kedua PKMS. Itu yang paling ekstrim. Baik, terima kasih bang telah menyempatkan waktu untuk podcast dengan saya. Sebelum saya akhiri, kita slogan dulu bang. Siap. 1, 2, 3. We are family, professional, modern, teruji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bang. Terima kasih. Oke, mantap. Podcast sudah selesai. Kita lihat di balik layar. Di balik layarnya ada Bang Bio dan perangkat-perangkat. Mantap. Kopi jangan lupa kopinya.